Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhan Hakiki dan rekan saya. Senisha Najla Mazaya Hasya Haifa. Kami berasal dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS praktikum dasar-dasar pemrograman. Oke, next. Di sini terlihat ada dokumentasi dari tanggal 6 Februari sampai tanggal 10 Februari. Nah, ini adalah proses pembuatan kita membuat program-program dari tugas kami. Untuk pembagian tugasnya, masing-masing dari kami sama-sama membuat file header sebagai bentuk pemrograman modular, membuat prosedur, seleksi kondisi, looping, variabel, dan logika lainnya. Lalu untuk struct dibuat oleh Ilhan dan saya sendiri membuat array looping. Program yang kami buat merupakan program untuk melihat informasi penerbangan dari bandara bernama Bandara Informatika dengan menggunakan sistem penggunaan akun seperti login, daftar akun, dan lupa password. Dari program ini terdapat satu file C++ bernama program pesawat dan 3 file header yaitu daftar, lupa, dan tiket. Untuk file C program penerbangan dan juga file header lupa akan dijelaskan oleh saya, dan untuk file header daftar dan tiket akan dijelaskan oleh Ilhan Hakiki. Oke, langsung saja. Untuk pembahasan pertama, presentasi pertama akan dijelaskan oleh Jinsal tentang program penerbangan C++. Terima kasih kepada Ilhan Hakiki. Pada program pesawat TCP/IP yang pertama itu ada include library terlebih dahulu. Di sini ada library IOStream, itu untuk penggunaan CIN dan juga cout. Lalu ada library standard library atau stdlib.h, ini untuk penggunaan sistem CLS atau clear screen. Kemudian di sini ada include fstream. Ini merupakan library untuk penggunaan offstream dan juga ifstream. Kemudian di sini ada include 3 file header yang kami buat yaitu daftar.h, lupa.h, dan juga tiket.h. Lalu di sini ada using namespace std. Ini merupakan salah satu sintaks atau aturan penulisan dalam program C++. Lalu di sini ada deklarasi prosedur login. Kemudian di sini ada fungsi utama atau main. Lalu yang terakhir ada prosedur itu sendiri, prosedur login itu sendiri. Pertama saya akan menjelaskan mengenai prosedur login terlebih dahulu. Dalam prosedur login di sini ada fungsi count dengan tipe data integer, kemudian ada variabel username, password, U dan juga P dengan tipe data string. Kemudian di sini ada sistem CLS atau clear screen. Ini tuh berfungsi untuk membersihkan tampilan layar. Jadi sehingga ketika prosedur login ini dipanggil dalam fungsi utama, maka akan menghapus tampilan dari pernyataan yang ada dalam fungsi utama dan kemudian menampilkan pernyataan dalam prosedur login. Ada Bandara Informatika, username, dan juga password. Di sini CIN untuk memasukkan nilai yang akan ditampung dalam variabel username dan yang ini untuk variabel password. Lalu di sini kami menggunakan kelas ifstream dengan variabel input dan memanggil file txt bernama database.txt. Ifstream di sini berfungsi untuk input file stream untuk membaca isi dari file txt tersebut. Jadi ifstream berfungsi untuk memasukkan nilai yang diinput ke dalam file txt untuk kemudian diproses, bukan untuk ditampilkan dalam file txt. Kemudian diprosesnya menggunakan looping while. Variabel U dan P digunakan untuk menampung isi database dalam menjalankan looping. Lalu di sini ada seleksi. Jadi if itu kan jika, jadi jika U sama dengan username atau jika U yang ada dalam database ini sama dengan nilai yang dimasukkan dalam variabel username dan P sama dengan password atau P sama dengan nilai yang dimasukkan dalam variabel password, maka count akan bernilai 1 dan nanti akan menjalankan sistem CLS atau sistem clear screen atau membersihkan tampilan layar. Lalu di sini ada input titik close. Ini itu input ini merupakan variabel dari ifstream itu sendiri dan titik close ini merupakan aturan dari pemakaian atau penulisan ifstream di mana untuk menutup fungsi ifstream itu sendiri. Lalu di sini ada seleksi kondisi if else di mana if ketika count sama dengan 1 atau bisa dikatakan ketika U sama dengan username dan P sama dengan password, maka nanti akan muncul tampilan upaya masuk berhasil dan juga halo. Di sini username ini merupakan nilai yang dimasukkan dalam CIN. Jadi nanti misalkan username-nya kelompok 7, maka nanti yang muncul adalah upaya masuk berhasil halo kelompok 7. Lalu di sini ada f plus stdin yang digunakan untuk membersihkan atau menghapus output buffer. Lalu di sini ada pemanggilan fungsi tiket yang terdapat dalam file header tiket.h. Lalu untuk else-nya di sini akan tampil atau muncul tampilan bertuliskan upaya masuk gagal, mohon periksa kembali username dan password Anda. Lalu di sini ada pemanggilan fungsi utama atau main. Oke, selanjutnya untuk dalam fungsi utama, pertama itu terdapat variabel pilih dengan tipe data integer. Lalu di sini ada label mulai, ini untuk penggunaan goto. Lalu di sini ada tampilan Bandara Informatika dan sebagainya. Lalu di sini CIN
untuk memasukkan nilai yang nantinya akan ditampung dalam variabel pilih, yang nantinya nilai dalam variabel pilih ini akan diproses dalam percabangan switch case. Lalu di sini ada cout and line, ini tuh untuk memberi jarak atau enter pada program untuk merapikan tampilan saja. Lalu di sini ada switch case. Dalam switch case ini ada 4 nilai yang dapat dipilih. Jika nilainya 1, maka nanti akan memanggil prosedur login. Lalu jika nilainya 2, jika nilai yang dimasukkannya 2, maka yang dipanggil adalah prosedur daftar yang ada dalam file header daftar.h. Lalu nanti ketika prosedur yang ada dalam daftar ini sudah dijalankan, jika prosedur daftar ini sudah dijalankan, maka nanti akan go to mulai atau akan kembali ke pernyataan yang diawali dengan label mulai ini. Kemudian jika nilainya bernilai yang dimasukkannya itu 3, maka nanti akan memanggil prosedur lupa yang terdapat dalam file header lupa, dan juga go to, jika sudah dijalankan maka nanti akan go to ke label mulai. Lalu yang terakhir, pilihan keempat itu akan membersihkan layar. Dalam program, pilihan ke-1 ini merupakan masuk, lalu nilai kedua ini daftar, nilai 3 ini lupa password, dan nilai 4 ini keluar. Lalu jika nilai yang dimasukkan itu selain 1, 2, 3, dan 4, maka nanti akan membersihkan tampilan dan akan muncul tulisan bertuliskan terjadi kesalahan. Oke, demikian mengenai file utama atau file CPP dari program pesawat. Selanjutnya penjelasan file header daftar.h yang akan dijelaskan oleh Ilhan Hakiki. Oke, terima kasih kepada Jenisel. Langsung saja saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Jenisel, yaitu menjelaskan tentang program pendaftaran. Nah, di sini kita masukkan include iostream, include fstream, dan include stdlib.h. Include iostream ini seperti biasanya berfungsi untuk menjalankan cout dan cin ini agar berfungsi gitu. Nah, yang kedua ada include fstream, tujuannya untuk menjalankan offstream di sini, dan yang terakhir ada include stdlib.h, tujuannya untuk menjalankan sistem cost di sini, sistem CLS. Nah, langsung saja ada using namespace std, terus di sini ada prosedur void daftar. Nah, di dalam void daftar ini ada tipe data string yang diberi variabel namanya itu daftar username dan daftar password. Lalu kita buat sistem cost, tujuannya untuk membersihkan tabel eksekusi. Nah, ini tabel yang hitam ini agar bersih, jadi tidak tampilan dari program yang sebelumnya. Lalu kita tampilkan cout di sini, ada cout informatika ya seperti ini, jadi tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini ada cout untuk perintah memasukkan username, Nah, di sini cin kita masukkan variabel yang sudah kita buat tadi di atas nih, daftar username. Lalu di bawahnya ada cout lagi, masukkan password sama seperti sebelumnya. Variabel yang dari sini cin-nya daftar password. Nah, lalu di sini ada offstream dftr dengan variabel dftr, database ios app. Di sini offstream itu berfungsi untuk menampilkan nilai dalam file txt. Nah, dalam file txt ini jadi untuk menampilkan nilai ini. Lalu ios app itu apa? Ios app itu ini adalah sintaks offstream. Jadi ini tuh kayak kalau kita mau pakai offstream ya kita harus pakai ios app juga untuk sintaksnya itu. Jadi emang udah cara penulisannya seperti itu gitu. Lalu lanjut di sini kan kita udah buat variabel daftar. Nah, variabel daftar ini kita masukkan di sini. Terus kita ibaratnya kayak cout gitu. Ada daftar username, ada daftar password. Nah, maksudnya gimana kayak cout? Kan kalau cout itu ketika kita menulis cout terus ada tanda kurung ke kiri gitu, tanda kurung seperti ini. Nah, itu tuh untuk menampilkan di tabel eksekusi seperti ini, untuk menampilkan di sini. Nah, tapi kalau di sini itu dftr ini variabel ini untuk menampilkan daftar username dan daftar password di file txt atau di database ini, yaitu nah di sini. Jadi ketika kita input datanya yang tadi yang username sama password, maka akan tampil di sini untuk username di kiri dan untuk passwordnya di kanan. Kenapa? Karena kita membuat program seperti itu. Di sini yang sebelah kiri itu adalah username, terus kita kasih jarak dengan spasi. Nah, di sebelah kanannya daftar password. Lalu endline, sistem cost kembali untuk pembersihan tabel eksekusi. Lalu cout pendaftaran berhasil. Jadi setelah kita masukkan daftar username dan sama daftar password, maka pendaftaran berhasil. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Jenisel. Terima kasih kepada Ilhan Hakiki. Baik, dalam file header lupa.h, pertama itu ada include library iostream. Ini untuk penggunaan cin dan juga cout.
Lalu ada include library ifstream untuk offstream dan juga ifstream. Tapi di sini untuk penggunaan ifstream saja dalam file header ini. Lalu ada include standard library. Ini untuk penggunaan sistem CLS atau clear screen. Lalu ada using namespace std yang merupakan sintaks C++. Kemudian di sini ada prosedur lupa. Dalam prosedur lupa ini ada variabel pilihan dengan tipe data integer. Kemudian ada sistem CLS atau clear screen. Jadi ketika prosedur lupa ini dipanggil, maka tampilan yang sebelumnya akan dihapus terlebih dahulu dan akan menampilkan tampilan bandar informatika, lupa password dan sebagainya yang ada di prosedur lupa. Kemudian di sini ada cin untuk memasukkan nilai yang akan ditampung dalam variabel pilihan, nanti akan diproses dalam switch case atau percabangan switch case ini. Jika nilai yang dimasukkan 1, maka nanti yang dijalankan adalah pertama dalam nilai 1 itu terdapat fungsi count dengan tipe data integer dan juga variabel cari username, cu dan juga cp dengan tipe data string. Kemudian ada tampilan masukkan username yang Anda ingat, lalu ada cin untuk memasukkan nilai yang akan ditampung dalam variabel cari underscore username. Kemudian di sini kami menggunakan kelas ifstream lagi dengan variabelnya cari dan dalam parameternya itu pemanggilan file txt dengan nama database atau database.txt. Kemudian di sini ada looping while lagi, seperti pada program pesawat.cpp bagian prosedur login. Kemudian di sini ada if ketika cu-nya sama dengan nilai yang dimasukkan dalam cari underscore username, maka count akan bernilai 1 dan sistem akan dibersihkan atau sistem CLS clear screen. Jadi nanti tampilannya akan dibersihkan. Kemudian ini ada cari titik close, ini untuk menutup penggunaan ifstream. Kemudian if ketika count sama dengan 1, maka nanti akan muncul tampilan akun ditemukan, username Anda, lalu cu-nya apa atau username-nya apa yang ada dalam database, kemudian password Anda atau cp-nya itu apa atau yang ada dalam database itu passwordnya apa. Kemudian else jika count-nya tidak sama dengan 1 atau selain 1 atau tidak memenuhi syarat ini, maka nanti akan muncul tampilan maaf username Anda tidak ditemukan dalam database kami. Kemudian jika nilai yang dimasukkan dalam variabel pilihan itu 2, maka nanti akan membersihkan tampilan layar saja. Kemudian jika yang dimasukkan dalam pilihan itu selain 1 dan 2, maka nanti akan muncul tampilan kode yang Anda masukkan salah. Lalu karena pada program pesawat.cpp itu di sini ada go to mulai, pada pilihan lupa ada go to mulai. Jadi ketika lupa ini sudah dijalankan, misalkan pilihannya 1, maka nanti ketika misalkan if-nya count-nya sama dengan 1, misalkan username Andanya apa dan password Andanya apa, maka nanti akan muncul juga pernyataan-pernyataan yang ada setelah label mulai ini atau yang ada pada fungsi utama dalam program pesawat.cpp. Begitu juga dengan yang else, ketika maaf username Anda tidak ditemukan dalam database kami, nanti akan muncul juga pernyataan-pernyataan ini. Begitu juga dengan case 2, ketika sistem sudah dibersihkan maka akan muncul pernyataan tersebut. Begitu juga dengan default, ketika kode yang Anda masukkan salah, maka akan muncul juga pernyataan yang ada setelah label mulai ini. Baik, demikian mengenai file header lupa, penjelasan mengenai file header lupa. Selanjutnya mengenai file header ticket.h akan dijelaskan oleh Ilhan Hakiki. Terima kasih kepada Jenisel. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau presentasi dari Jenisel, yaitu tentang program ticket.h. Dan pertama di sini ada file header include usestream, yang kedua ada include std.lib.h. Di bawahnya ada using namespace std. Nah, di sini kita menggunakan struct dengan nama structnya itu data. Di dalam struct data ini ada tipe data, string, dan integer. Untuk string sendiri kita beri variabel pesawat, kode, jadwal, dari tujuan, dan tanggal. Untuk integernya ada kelas, harga 1, dan harga 2. Nah, untuk harga 1 kita beri nilai 3.500.000 dan harga 2 diberi nilai 700.000. Nah, untuk tipe data string di bawahnya itu kita bentuk array dengan nama variabelnya informasi. Nah, untuk 14 ini disebutnya baris, dan untuk yang 3-nya itu kolom. Nah, 14 itu barisnya itu ini. Kita buat 14 panjang sampai ke kanan. Nah, untuk kolomnya itu ada 3, yaitu ini. Jadi di dalam baris itu ada kolom. Nah, ini ada GA1, New York, dan Gabriel. Semuanya ada 14. Di setiap 14 ini pasti ada kolomnya. Nah, di bawahnya ada integer tiket. Nah, dalam integer tiket ini kita memberi variabel pada tipe struct-nya itu, yaitu dengan nama dt. Jadi struct data dt. Nah, untuk tampilannya cout ada informasi penerbangan bandar informatika, flight destination airline.
Untuk di bawahnya lagi ada looping untuk menampilkan ini, untuk menampilkan array ini plus 13 ini. For integer a sama dengan 0, kenapa dari 0? Kata indeks dari array itu dari 0 kurang dari 14. Kenapa 14? Ya karena kurang dari 14 kan 13, kita dari 0, jadi emang kurang 1, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 13. Nah, untuk di sininya jadi ada bersarang gitu, ada looping bersarang. Nah, di sini ada for lagi yang B-nya 3 untuk mewakili ini kolom 3 ini. Cout, cout data informasi, dt. Kenapa dt? Kan ini tadi untuk variabelnya, terus ini namanya informasi ya. 14 3 gitu. 14 3 ini diwakili dengan A dan B. Jadi ini A dan B ini terwakilkan oleh ini. Cout, kenapa di cout endline? Karena biar agar tampilan dari kolomnya vertikal. Jadi biar tampilan dari GA1 New York Indonesia dan terus sampai ke kanan ini tampilannya nggak ke kanan panjang seperti ini, tapi jadi ke bawah. Terus cout lagi, di sini ada cout plan. Terus ada getline. Saya ingin kita pakai getline karena di plan ini kita akan memasukkan masukkan Garuda Indonesia atau Fly Emirates, ada 2 kata. Jadi kita gunakan getline untuk masukkan 2 kata itu. Terus ada flight, dt-nya kode, dt terus kode. Nah, untuk kodenya itu kita masukkan GA1 ini atau GA2, GA3 dan seterusnya. Sudah kode, kita masukkan lagi cout-nya kita tampilkan, ada pilihan lagi. Yang pertama ada first class, yang kedua ada business class, yang ketiga ada economy class. Nah, di sini kita menggunakan sign dt kelas, dt itu dari sini dan kelasnya itu ini, tuh variable kelas. Nah, cout lagi endline, switch dt kelas. Nah, ini switch untuk dt kelas, jadi pilihan gitu untuk 1, 2, 3 ini seleksi kondisinya. Ada pilihan pertama ada case 1. Kalau kita masukin di dt kelasnya itu 1, maka yang akan tampil seperti ini datanya. Ada sistem cost untuk pembersihan layar, terus cout first class dan ditampilkan dt harga 1, yaitu ini dt harga 1 3.500.000. Terus untuk class keduanya kalau kita masukin nomor 2 gitu terus di enter, nah ini yang munculnya ada business class dan harga dt harga 1 dikurang dt harga 2, dt harga 1 dikurang dt harga 2. Nah, untuk class yang ketiganya kalau kita masukin nomor 3, maka yang tampil ada economy class, cout-nya itu dt harga 2 saja. Nah, ini dt harga 2, maka akan tampil itu dt harga 2. Break untuk menghentikan ini, semua ini break ini untuk menghentikan setiap case ini. Terus default untuk pilihan di luar 1, 2, 3 ini. Jadi kalau kita menginput pilihan di luar 2 ini, 3 pilihan ini, misalkan 4, 5, 6 gitu, 4, 5 atau 6, maka system calls there is not class has been choose. Jadi tidak ada pilihan lah gitu. Kita break untuk mengakhiri defaultnya, tutup. Nah, di sini ada seleksi kondisi lagi. dt pesawat, yang tadi dt variabel pesawatnya itu, kalau kita masukin Garuda Indonesia, terus ini kan bersarang di dalamnya. Jadi kalau kita milih Garuda Indonesia, terus kita milih lagi GA1, maka data yang muncul ini, data yang akan data dari GA1 ini adalah ini. Data jadwal 435, data dari Jakarta tujuan, terus kalau kita milih GA2 yang muncul ini, terus GA3 ini, terus sampai bawah. Nah, di sini ada else kalau kita memilih di luar misalnya Garuda Indonesia, tapi kita milih dt kodenya itu di luar GA7 gitu. Jadi GA8, GA9 seterusnya gitu. Maka yang tampil ini penerbangan tidak terdaftar dari tujuan dan tanggalnya strip itu. Nah, untuk sini cout-nya di bawahnya itu ada Garuda Airline, terus from. Nah, ini nampil data darinya, misalnya kita milih GA7, maka darinya itu akan muncul di sini data dari, terus ini to-nya data tujuan, terus date-nya data tanggal ini, terus boarding time-nya dengan data jadwal buat yang ini. Nah, akan tampil seperti itu. Terus di sini ada Airline of Indonesia, itu adalah slogan dari Garuda Indonesia. Nah, di sini else if dari sini nih, dari if yang pertama ini kan kalau ini Garuda Indonesia. Nah, ini else if-nya tuh kalau kita milih Fly Emirates sama seperti yang di atas. Kalau kita milih Fly Emirates, terus di if sarangnya itu kita milih FS1 gitu untuk kodenya. Kan tadi kalau yang tadi GA1 ini FS1, maka tampilannya akan ini munculnya yang datanya itu. Nah, untuk else if-nya kalau kita milih FE2, FE3 seterusnya gitu ya, tampilannya akan sesuai dengan yang ada di FE-nya gitu. Kalau FE4 ya ini, FE5 ya ini gitu. Nah, untuk else terakhir sama seperti yang tadi juga, jika kita milih di luar FE7 gitu, FE8, FE9, maka penerbangan tidak terdaftar. Lanjut, di bawahnya ada file Emirates, from-nya sama, data dari, data tujuan, data tanggal yang ini mewakili ini. Nah, boarding time, data jadwal sama inline. Cout. Nah, ini ada Fly Emirates, keep discover. Ini adalah slogannya. Else, nah else di sini itu lanjutan dari else if ini dan if yang ini. Jadi kalau kita memilih di luar Garuda Indonesia dan
file Emirates gitu, misalnya kita masukin apa gitu, penerbangan Indonesia apa gitulah. Nah itu, maka yang tampil itu adalah pesawat tidak tersedia atau kode salah. Jadi kalau kita main luar itu udah gitu selesai. Nah di sini tutup untuk sesi kondisinya, if else if-nya udah tutup. Nah di sini kalau kita milih file Emirates atau Garuda Indonesia atau tidak memilih sama sekali atau salah memasukkan penerbangannya, ya ini muncul, pasti muncul ini di semua pilihan kita pasti muncul ini. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Terus saatnya karenanya enter untuk keluar. Oke, di sini kita akan mendemonstrasikan penggunaan dari program yang kita buat. Kita running dulu. Nah, di sini kita ditampilkan di mana informatika selamat datang. Di menunya ada 4 pilihan. Sekarang kita coba masuk dulu di pilihan ke-1. Nah, di sini kita masukkan username. Misalkan username itu kelompok 7 dan passwordnya itu 123. Oke, nah di sini upaya masuk gagal. Kenapa? Karena kita belum terdaftar di database program ini. Makanya kita harus daftar dulu. Nah, sekarang kita pilih nomor 2 untuk daftar. Nah, kita masukkan username-nya kelompok 7 dan passwordnya itu 123. Nah, pendaftaran berhasil. Oh, ternyata pas kita mau masuk ini kita lupa password. Nah, kita bisa masuk ke nomor 3 untuk lupa password. Nah, di sini kita ambil nomor 1 untuk cari berdasarkan username. Nah, di sini masukkan password username kita ingat yaitu kelompok 7. Maka ketika enter akan tampil di atasnya itu ada username Anda kelompok 7 dan password Anda ada 123. Oke, sekarang kita bisa masuk ke menunya nomor 1. Kita bisa masuk ke ini penerbangan. Username kelompok 7 dan untuk passwordnya 123. Oke, kita ditampilin di sini ada plan itu kita bisa masukin airline-nya. Misalnya kita ambil Garuda Indonesia. Untuk flight-nya kita bisa masukin kode yang GA3 misalkan. Oke, nah di sini ada pilihan kelas, ada 1, ada first class, ada 2 business class, dan ada yang ketiga itu economy class. Misalnya kita ambil yang first class. Nah di sini sistem close berfungsi untuk membersihkan layar, makanya tampilannya langsung bersih dan ditampilkan tampilan yang baru, yaitu first class dengan harganya ada 3.500.000, terus ada Garuda Airline from Jakarta untuk ke Tokyo tanggal 4 Juni 2022, jamnya jam 10:25. Nah itu ada slogan juga, The Airline of Indonesia. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Enter untuk keluar. Mungkin sekian saja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.